Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa dikenal dengan Buya Hamka adalah ulama besar yang meninggalkan jejak kebaikan bagi umat dan bangsa ini. Semasa hidup, ulama kelahiran Maninjau, Sumatera Barat ini dikenal sebagai sosok ulama yang santun dalam bermuamalah namun tegas dalam akidah. Kita sebagai ulama telah menjual diri kita kepada Allah, tidak bisa dijual lagi kepada pihak manapun. Begitu katanya ketika dilantik sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hamka, salah satu ulama yang mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Mesir karena kiprah dakwahnya dalam membina umat. Ia dikenal dengan fatwanya ketika menjabat sebagai Ketua MUI yang mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam mengikuti perayaan Natal bersama. Ia juga menolak undangan untuk bertemu Paus, pemimpin Katolik dunia, ketika datang berkunjung ke Istana Negara pada masa Presiden Soeharto. Begitu ketegasan Buya Hamka dalam soal akidah. Namun dalam bermuamalah, ia santun dan lembut, sikapnya mencerminkan pribadinya. Ia sosok pemaaf, tak pernah menaruh dendam. Sebagai ulama yang teguh pendirian, tentu ada pihak yang tak suka dengan sikapnya. Soekarno, Presiden pertama RI, Muhammad Yamin, tokoh perumus lambang dan dasar negara, dan Pramudia Anantatur, budayawan Lekra, lembaga kebudayaan rakyat, organisasi seni, dan budaya yang berafiliasi pada Partai Komunis Indonesia adalah 3 di antara yang berseberangan dengan Buya Hamka. Betapapun ketiga tokoh ini membenci dan memusuhi Buya Hamka, namun akhir dari kesudahan hidup mereka justru begitu menghormati dan menghargai pribadi dan martabat Buya Hamka. Soekarno ketika menjabat sebagai Presiden RI dan memaksakan ideologi Nasakom, nasionalis agama komunis, menahan Buya Hamka selama 2 tahun 4 bulan dengan tuduhan yang tidak main-main, terlibat dalam rencana pembunuhan Presiden Soekarno. Pada 28 Agustus 1964, Buya Hamka ditangkap dan dijerat dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Anti-Subversif Pempres Nomor 11. Hamka ditahan tanpa proses persidangan dan tanpa diberi hak sedikitpun untuk melakukan pembelaan. Tak hanya itu, buku-buku karyanya pun bahkan dilarang untuk diedarkan. Hamka dijebloskan ke penjara, diperlakukan bak penjahat yang mengancam negara. Namun apa yang terjadi setelah bebas dari penjara dan Buya Hamka sudah mulai beraktivitas kembali, sementara kekuasaan Soekarno sudah terjungkal, peristiwa mengharukan terjadi. Soekarno yang mulai hidup terasing dan sakit-sakitan di akhir hayatnya menitipkan pesan kepada orang yang dulu pernah dizoliminya. Pesan itu disampaikan kepada Buya Hamka lewat ajudan Presiden Soeharto, Maijen Suryo, pada 16 Juni 1970. Isi pesan itu berbunyi, "Bila aku mati kelak, minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam sholat jenazahku." Hamka terkejut. Pesan itu ternyata datang seiring dengan kabar kematian Soekarno. Tanpa pikir panjang, ia kemudian melayat ke Wisma Yaso, tempat jenazah Bung Karno disemayamkan. Sesuai wasiat Soekarno, Buya Hamka pun memimpin sholat jenazah tokoh yang pernah menjebloskannya ke penjara itu. Dengan ikhlas, ia menunaikan wasiat itu. Mereka yang hadir pun terharu. Apakah Buya Hamka tidak menaruh dendam dengan Soekarno? Dengan ketulusan ia mengatakan, "Saya tidak pernah dendam kepada orang yang pernah menyakiti saya. Dendam itu termasuk dosa. Selama 2 tahun 4 bulan saya ditahan, saya merasa itu semua merupakan anugerah yang tiada terhingga dari Allah kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan kitab tafsir Al-Quran 30 juz. Bila bukan dalam tahanan, tidak mungkin ada waktu saya untuk menyelesaikan pekerjaan itu." Begitulah sosok Buya Hamka, ulama yang tegas dan bersahaja, lelaki yang tidak pernah memelihara dendam dalam hatinya. Meski musuh yang begitu membencinya sudah tidak berdaya,
Ia berjiwa besar, berlapang dada, dan menganggap segala kebencian bisa sirna dengan saling memaafkan dan menebarkan cinta. Keteladanannya tetap bersinar seperti mutiara. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian.